Halo guys, selamat malam Jumat. Balik lagi sama aku Bila. Kali ini di konten podcast horor. Konten podcast horor ini sudah jelas ini konten pertama aku ya bikin cerita horor. Jadi udah pasti banyak kurangnya dan juga ini kalian bisa lihat sendiri template-nya masih sederhana banget karena emang aku belum ada ide tertentu untuk bikin template seperti apa. Cerita pertama ini yang akan aku bawain judulnya Petaka Malam Persami by Niza Ramadan 08. Kalau gitu langsung siap-siap, pasang headset, kunci pintu, matiin lampu dan pastiin kamu sendirian. Perkenalkan, namaku Rangga. Aku akan membagikan sebuah momen yang tak terlupakan ketika aku dan teman-teman sekelasku mengadakan sebuah persami atau perkemahan Sabtu Minggu saat akan memulai sebuah kegiatan belajar di salah satu sekolah menengah di Mojokerto. Tahun 2007, selayaknya anak yang baru saja lulus sekolah dasar, aku dan kedua orang tuaku sibuk mencari sekolah jenjang menengah untukku. Maklum saja, aku ini anak yang gak terlalu pandai dan juga gak bisa dikatain bodoh-bodoh amat. Ya, intinya sedang-sedang aja lah ya. Ketat persaingan masuk sekolah pada waktu itu karena mayoritas sekolah masih menggunakan sistem nilai dari rapot, dimana itu membuatku harus berlapang dada ketika nggak masuk sekolah menengah favoritku. Karena ya mau gimana lagi, nilai aku kan juga kurang. Akhirnya setelah keluar masuk dari satu sekolah ke sekolah lain dengan tetap membayar biaya daftar ulang. For your information, uang daftar ulang pada saat itu nggak dikembalikan ketika ada murid yang nggak lolos patokan nilai dari sekolah tersebut. Akhirnya aku diterima di sekolah yang lokasinya terletak di antara batas kabupaten dan kota. Lumayanlah daripada harus sekolah di kabupaten yang letaknya jauh dari rumah, pikirku saat itu. Singkat cerita, setelah melakukan proses registrasi, beberapa hari kemudian aku mulai melaksanakan masa orientasi siswa atau MOS. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan nama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda nama, tapi dilakukan dengan cara yang sama. Hanya saja entah sebuah tradisi atau ajang balas dendam, MOS ini pun menjadi ajang para senior untuk berbuat semena-mena terhadap siswa baru. Ini nggak menggeneralisir seluruh acara MOS loh ya, tapi mayoritas pengenalan sekolah itu selalu seperti itu dan amplesnya aku selalu dapat perlakuan yang gak enak ketika MOS sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kami diberikan beberapa perintah dan disuruh untuk berdandan ala-ala femboy, wajah seperti boneka jengkelin, dan dandanan aneh lainnya. Pokoknya kami disuruh untuk berdandan seperti layaknya bukan orang yang berpendidikan. Selain itu, kami para murid baru juga disuruh untuk mengerjakan tugas keterampilan seperti menghias pekerjaan kelompok dengan pita, membersihkan kelas-kelas mereka, dan tak lupa mendapat hukuman-hukuman konyol dan diomelin dengan dalih untuk menguatkan mental. Mental gigimu. Pada hari terakhir MOS, salah satu senior berkata bahwa akan dilaksanakannya kegiatan bersami pada akhir bulan yang dilaksanakan di air terjun. Beep. Yang gak ikut persami gak akan naik kelas. Paham dek? Kami semua yang baris hanya menjawab dengan nada datar, paham kak. Begitulah selesainya 3 hari acara MOS yang penuh dengan makian dan ocehan dari siswa terpelajar yang mengaku sebagai senior sekolahan. Setelah kegiatan MOS, kami dibagi sesuai dengan kelas masing-masing dan aku ditempatkan di kelas 7A, kelas yang bersebelahan dengan kelas 8D. Kemudian di kelas aku mulai memperkenalkan diri dan mencoba akrab dengan teman-teman baruku. Sebut saja nama teman sebangkuku bernama Udin, di bangku belakang ada Aryan dan Nanda, sedangkan di bangku depan ada Gita dan Miftah. Dengan komposisi 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka kami membentuk sebuah geng sendiri agar pertemanan kami menjadi semakin erat. Saat kami sudah saling kenal, pada waktu istirahat, kami jalan-jalan memutari area sekolahan, sekaligus mengeksplor area yang kami belum pernah lihat selama MOS, tak terkecuali kantin sekolah di mana waktu itu masih tutup. Saat itu suasana sangat ramai karena jam istirahat. Kami membeli beberapa camilan dan es teh plastikan khas jajanan anak dulu. Di pojok kantin itu pula kami melihat kumpulan para senior yang menggembleng kami waktu MOS. Sesuai dengan kepopuleran mereka menjadi senior, mereka juga berani memalak uang saku beberapa murid baru. Tak terkecuali Nanda dan Udin yang juga ikut kena palak.
Tapi sebenarnya Udin yang tipikal anaknya sedikit berani ingin menantang salah satu senior tersebut untuk berkelahi akibat uang sakunya dirampas. Namun karena kalah jumlah ditambah dan Miftah dan Gita yang notabene seorang cewek, maka kami membujuk Udin agar pergi aja dari situ. "Westin, ayo balik," bujuk aku dan Rian. "Kai sore, iki sangguku gaya rong dino, lah aku mana jajan opo nek duitku dijaluk." "Gak bisa, ini kan uang sakuku buat 2 hari. Lah terus besok aku jajan apa kalau uang aku diminta?" "Wes, mene tak tukok ne, ojo gelot nendok kene, adewe kalah uang. Udah, besok aku beliin. Jangan berantem di sini, kita tuh kalah orang," bisikku. Udin akhirnya nurut, mungkin setelah ia mempertimbangkan ucapanku ada benarnya juga. Di satu sisi para senior itu hanya tertawa mengejek ke arah kami, sampai satu siswa di antara mereka yang berperawakan agak gempal dan potongan rambut berponi emo berkata kepada kami, "Si cilik gak usah wani-wani, murid anyar ayam melete. Masih kecil gak usah sok berani, murid baru aja belagu." Aku yang masih ingat kejadian ini kadang senyum-senyum sendiri sambil batin, emang SMP itu bukannya masih anak kecil ya? Kok bisa-bisanya ngatain anak kecil, padahal dirinya juga masih anak kecil. Sambil menunggu waktu persami yang masih dilaksanakan minggu depan, saat jam istirahat tiba, kami sering ras-rasan, atau nama lainnya gosip. Ketika salah satu dari kami pergi ke toilet, sering melihat si mas potongan rambut emo ini disetrap di luar pintu kelas oleh guru. Kadang ia dihukum sendiri, kadang pula bersama beberapa temannya. Kenapa kami tahu? Karena posisi toilet terdekat adalah berada di sebelah kelas 8C. Dan ketika ke sana maka otomatis harus melewati kelas 8D, yaitu kelas senior yang nanti akan disebut sebagai si emo saja. Menurut informasi Gita yang ia dapat dari kakak kelas PDKT-annya, kelas di sini dibagikan berdasarkan tingkat kecerdasan dan kepatuhan siswa. Jadi kelas A diperuntukkan untuk murid pandai dan kelas terakhir yaitu kelas D untuk murid yang dinilai guru nakal dan susah diatur. Aku sendiri waktu itu antara lega dan sedikit keberatan. Lega karena lingkungan kelasku isinya murid pandai dan alhamdulillah mau berkumpul denganku yang tidak terlalu pandai ini, dan sedikit keberatan karena sistem sekolahan ini memakai sistem kasta. Dan itu akan berganti ketika ada kenaikan kelas. Misal murid kelas A yang tadinya pandai, kemudian selama 2 semester mengalami perubahan sikap dan nilai, maka akan dipindah ke kelas yang sesuai dengan kriterianya. Begitupun murid dan kelas terakhir yaitu kelas D juga bisa pindah ke kelas yang lebih baik apabila muridnya berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku yang positif. Sampai pada akhirnya kami sampai di hari yang ditunggu-tunggu, hari pelaksanaan persami. Pada hari Jumat sehari sebelum berangkat, para siswa baru dikumpulkan untuk di-briefing dan dibentuk kelompok yang dipilih acak dari mulai kelas 7A sampai 7D. Aku dan Aryan masih satu kelompok dan apesnya aku yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Sementara Nanda, Udin, Gita, dan Miftah harus berpencar karena pembagian kelompok. Dalam satu kelompok akan ada satu orang senior yang akan bertugas menjaga dan mengkoordinir para siswa baru. Apasnya lagi, si Udin ini satu kelompok dengan si Emo, yang tempo hari pernah hampir diajaknya duel. Saat pembagian kelompok selesai dan akan pulang, kami berenam berkumpul untuk sepakat bahwa ketika mendirikan tenda nantinya harus berdekatan satu sama lain. Agar selain sudah kenal, kami bisa saling membantu-membantu jika nanti tiba-tiba ada tugas aneh yang diberikan oleh para senior. Tak lupa juga kami menasehati Udin agar tidak mudah terpancing oleh ucapan dan gelagat si Emo mengingat insiden tempo hari. "Nek awak mau wes kroso ndak enak, pindah ho tendaku ae. Kalau kamu udah ngerasa gak nyaman, nanti pindah ke tendaku aja." "Ya wes gak, gampang," ucap Udin padaku. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Sabtu kami mendapatkan kompensasi libur dari sekolah sehingga kami hanya difokuskan untuk kegiatan persami saja. Setelah kami berkumpul dan berbaris sesuai dengan kelompok, kami disuruh lagi untuk mengecek kelengkapan dan perbekalan masing-masing kelompok. Setelah dirasa lengkap, kami disuruh menunggu transportasi yang akan membawa kami ke sana. Sambil menunggu, aku mencoba bergurau dengan teman kelompokku untuk mencairkan suasana. Tak lupa juga kulihat Udin yang sepertinya udah membaur bersama si Emo dan kelompoknya. Enggak ada tanda-tanda ketegangan di sana. Malah udah makin akrab ketika kelompok mereka saling bernyanyi karena ada salah satu siswa yang bermain gitar.
Setelah sekitar 1 jam menunggu, jemputan pun tiba. Transportasi yang digunakan adalah truk pengangkut milik TNI yang akan kami semua tumpangi. Total ada 6 truk, kalau nggak salah inget ya. Kami naik dan pukul 1 siang kami berangkat ke bunker air terjun. Ini ada gambar truk TNI yang dipakai sama penulis dan teman-temannya waktu itu ya. Selama perjalanan, aku dan Aryan saling ngobrol. Beberapa teman kami lebih memilih untuk tidur karena memang sedikit agak mabuk perjalanan. Ada juga sebagian yang nyanyi-nyanyi untuk sekedar meramaikan suasana. Maklum aja zaman segitu kami belum punya yang namanya handphone. Adapun siswa yang punya handphone adalah siswa yang orang tuanya mampu atau ekonominya menengah ke atas. Itu pun masih handphone Nokia atau Sony yang layarnya masih hitam putih atau orange. Kalau yang punya handphone layar berwarna udah dipastiin bahwa ia adalah anak dari dewan atau pangkat yang lebih tinggi. Sesampainya di perempatan Kota Malang, di sini keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba saja aku merasakan sesuatu yang udah lama nggak kurasakan. Hawa yang sungguh nggak enak, hawa yang masyarakat daerah sini menyebutnya sebagai anyep. Hawa anyep adalah ketika hawa atau angin yang tadinya sepoi-sepoi atau sejuk berubah menjadi tidak enak baik untuk kondisi tubuh maupun psikis seseorang. Kondisi ini pun langsung membuat tubuhku bediding atau merinding pada sekujur tubuh. Padahal aku ingat waktu itu masih jam 3 sore. Aryan yang tahu aku agak pucat langsung bertanya mengenai keadaan aku. Enggak, awakmu enggak popo tah? Enggak, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa Yan, cuma moro-moro aku koyoin ndak enak awak. Enggak apa-apa Yan, cuman aku tiba-tiba kayak kurang enak badan nih. Walah, masuk angin paling. Ya wes iki ngombe sek tolak angin ben enakan. Walah, mungkin masuk angin. Ya udah minum nih tolak angin biar kamu enakan. 1 saset tolak angin pun ku minum, padahal aku tahu bahwa aku tidak merasa masuk angin. Aku meminumnya agar prasangka aneh yang aku alamin nggak membuat Aryan dan teman-teman yang lain menjadi kepikiran. Untuk sebagai gambaran singkat saja bahwa dari kecil aku memang agak sensitif jika berhubungan dengan dunia gaib. Seperti waktu aku masih kelas TK yang pernah melihat sosok Danyang penunggu desa tempat tinggal kakekku dan pernah melihat sosok Kera penunggu pabrik dekat rumah. Namun kelebihanku ini datang dan pergi di waktu yang tidak menentu. Jadi kadang-kadang aku bisa merasakan dan melihat mereka, kadang pula enggak tahu gimana bisa gitu. Setelah minum obat pemberian Aryan, aku coba nenangin diri dengan membaca surah-surah pendek. Maklum waktu itu ibadahku sering bolong-bolong, jadi ya hafalnya cuma sebatas Al-Fatihah dan 3 surah favorit umat muslim, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang membuat Aryan berpikir bahwa aku masuk angin adalah tempat dudukku yang tepat berada di samping pintu truk. Aku memilih spot ini karena selain bisa menikmati perjalanan, juga supaya nggak terlalu gerah. Tahu sendiri kan gimana kondisi truk TNI yang cuma punya 1 pintu belakang, yang kondisinya separuh terbuka dan menganga lebar. Selama sisa perjalanan, aku banyak diam berdoa sambil sesekali melihat keadaan keluar. Pemandangan yang semula berjejer rumah dan kendaraan, kini berganti dengan suasana perkebunan dan hutan-hutan, menandakan kami akan segera sampai di bumi perkemahan air terjun. Medan jalan yang sebelumnya berupa jalan beraspal kini berubah menjadi makadam. Jalan yang seperti itu otomatis membuat seisi truk mengalami goncangan yang kuat sehingga ada 1 siswi dari kelompok kami yang akhirnya muntah. 1 siswi senior pun akhirnya mencoba menenangkan dan meminta kami agar menjaga khusus kepada siswi 1 ini yang kita sebut saja sebagai Nia. Setelah sekitar 20 menitan kami melalui jalan makadam, akhirnya kami semua pun sampai di bumper atau bumi perkemahan air terjun. Saat itu kondisi sudah mulai waktu surup atau sekitar jam 17.15. Langit sudah mulai menjelang malam, namun sisa sinar jingga masih tersisa untuk menemani kami. Seenggaknya malam belum sepenuhnya datang. Kami pun turun dari truk dan tentu saja sambil menata ulang barang bawaan kami. Setelah itu kami harus berjalan kurang lebih sekitar 10 menit untuk sampai di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Saat itu kondisi medan yang kami lalui juga cukup rimbun, namun masih cukup jelas untuk sebuah jalan setapak. Entah lupa dibersihkan oleh pengelola atau gimana, yang pasti semak-semaknya masih lumayan tinggi.
Setelah sampai, kami semua langsung disuruh mendirikan tenda, mengingat waktu malam akan segera tiba. Saat itu aku dan Aryan telinga-selinguk mencari keberadaan dari Nanda, Udin, Gita, dan Miftah, di mana sesuai kesepakatan awal kami akan mendirikan tenda secara berdekatan. Namun melihat kondisi yang mulai bertambah gelap, ditambah dengan kami harus menjaga Nia yang kondisinya seperti itu, akhirnya kami mendirikan tenda tepat di samping sebuah pohon pinus yang lokasinya lumayan berdekatan dengan tenda senior dan tenda para medis. Untuk berjaga-jaga apabila Nia kenapa-napa, sehingga kami tidak jauh-jauh untuk meminta bantuan. Selesai kami selesai mendirikan tenda, langit pun akhirnya berubah menjadi gelap malam. Penerangan yang ada saat itu cuma senter dan beberapa lampu stick yang dibawa para siswi-siswi. Jadi cuma beberapa tenda aja yang punya. Untungnya satu teman kami membawa senter yang lumayan terang, jadi kami bisa agak tenang dengan mengandalkan cahaya dari senter tersebut. Setelah bersantai sehabis mendirikan tenda, tiba-tiba Nia ingin diantar ke kamar mandi. Dia bilang pengen ganti pembalut sekalian mandi. Opo ndandai tenda wae. Wajahmu loh, saya ketemu pucat. Apa nggak di dalam tenda aja? Wajah kamu itu loh, kelihatan pucat. Ucap Aryan. Ndak moh, isin aku. Mesisan cek seger awakku. Regit lari perjalanan, aduh. Nggak mau. Malulah aku. Lagian biar sekalian badanku segar. Gerah soalnya habis perjalanan jauh. Wong ademe koyok ngene kok. Ate adus yo. Dinginnya kayak gini kok mau mandi, gerutuku. Ayo ta, aku gak enak, engkau nek gak adus, abuku kok kecut. Ayolah, gak enak nih aku kalau gak mandi, nanti badan aku bau asem. Ajak Nia sambil merengek. Ya karena kalah dengan power of calon emak-emak, akhirnya aku, Arya, Nia, dan satu teman cewek dengan sedikit agak terpaksa akhirnya berangkat ke toilet. Kalian pasti udah pada tahu kan bagaimana lokasi di bumi perkemahan? Kalian pasti udah pada tahu kan gimana lokasi toilet di bumi perkemahan? Gelap dan jauh dari tempat yang biasanya digunakan untuk mendirikan tenda. Dari kejauhan pun udah kelihatan kalau toilet itu gelap gulita, jadi nimbulin nuansa sindru atau angker. Entah ini cuma firasat atau mungkin cuma sekedar halusinasi di pikiran aja. Tapi di hati aku saat itu mengatakan bahwa jangan pergi ke toilet itu. Aku sempat diam beberapa saat, sampai 3 orang yang jalan di depan aku juga ikut berhenti. Aryan pun manggil, tapi aku ingat waktu itu aku nggak ngerasa Aryan itu manggil aku. Sampai ketika ia nyentuh pundak aku, barulah aku sadar dia udah tepat berada di sebelah aku. Kon, iku lo lah apa enggak? Diceluk meneng ae. Kamu itu kenapa lo enggak? Dipanggilin kok diem aja. Loh, awakmu nyelok aku tah? Loh, kamu manggil aku? Enggak aku toh, Nia barang yuk nyelok-nyelok awakmu. Menengai, kesurupan ah. Yang ke aku aja, itu si Nia juga ikutan manggil, kamu malah diem aja. Kesurupan kamu ya? Ucapan Aryan itu langsung mendapat jiwitan dari Nia. Omonganmu loh, dijogo talah. Omongan kamu tuh dijaga dong. Iyo lah Rangga menengai. Iya lagian si Rangga diem aja. Wes ayo dang nang toilet, mengko acaranya selak mulai. Yaudah ayo deh cepat ke toilet, nanti acaranya segera mulai, balasku agar segera cepat sampai ke toilet. Kami berempat pun melanjutkan perjalanan ke toilet. Sempat gak saling bicara antara kami berempat, namun akhirnya aku coba buka suara dengan menanyakan acara yang akan digelar pada malam nanti. Untungnya berkat obrolan itu suasana menjadi agak cair. Sampailah kami di tempat toilet, 2 buah kamar mandi kosong tanpa lampu dan tanpa tanda gender di pintunya. Nia masuk ke kamar mandi kiri bersama salah satu siswi kelompok kami, sementara Aryan berkata bahwa ia tiba-tiba mules. Ya udah aku suruh masuk ke toilet yang ada di sebelahnya. Tinggallah cuma aku sendirian yang di luar toilet menunggu mereka bertiga. Sempat juga aku beberapa kali menggedor dan memanggil-manggil mereka agar bisa secepat mungkin menuntaskan acara hajatan mereka. Karena lokasi toilet yang cukup jauh masuk ke area seperti pepohonan, maka aku pun nyaris gak mendengar adanya aktivitas perkemahan yang dilakukan di bumper. Yang terdengar cuma ada suara jangkrik dan binatang malam yang saling bersahutan mengisi kekosongan malam.
Dari jauh nampak beberapa kali terlihat lampu senter menyala mengarah ke atas. Dugaanku waktu itu mungkin senternya di bawah siswi-siswi lain buat berjalan ke satu tenda ke tenda yang lain. Sebisa mungkin tetap aku pakai untuk selalu berpikir positif. Sampai mungkin beberapa lamanya saat aku diam nunggu mereka, tiba-tiba aku dikagetin sama sebuah tangan yang tiba-tiba nempuk pundak aku. Aku yang refleks pun langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata ada Aryan yang berdiri di belakangku. Namun kali ini dia tampak agak pucat dan dingin. Dia bilang, "Terno, aku tuku kopi ayo. Ayo anterin aku beli kopi." "Iyo sek, ngenteni cah 2 kae lo. Sakno nek ditinggal." "Iya bentar, tunggu 2 anak yang tadi itu loh, kasian lah kalau ditinggal." "Ayo kok," balas Aryan dengan nada tinggi. Aku menatapnya, namun kutahan marahku karena melihat ekspresi wajahnya yang kedinginan dan semakin pucat. Karena kasihan, saat itu aku langsung mengajak Aryan untuk membeli kopi di warung yang berada di pinggir jalan saat akan masuk menuju bumi perkemahan. Karena hanya itu satu-satunya warung yang ada di wilayah wisata air terjun ini. Sebelum aku pergi, aku mengetuk pintu toilet yang dimasuki oleh Nia. "Nia, aku ngeterno Aryan tuku kopi nang ngarep embong sek ya. DE kademen. Mesakne wis pucet soale." "Hei Nia, aku ngantar si Aryan beli kopi dulu ya di warung depan jalan itu. Dia kedinginan, kasihan, mukanya udah pucet soalnya." Tapi nggak ada sautan dari dalam. Cuman ada suara air keran yang terdengar mengisi tempat penampungan air. Karena aku pikir juga kurang sopan sih buat mastiin atau mengetuk pintu lebih keras. Makanya aku cuman bilang, "Nek, wedi balik enteni kene wae, aku diluk sakno Aryan. Kalau takut balik, tunggu di sini aja, aku cuma sebentar, kasihan si Aryan." Setelah itu aku pergi menuju warung bersama Aryan. Tapi yang sedikit membuat heran adalah kenapa nggak ada sautan suara sedikit pun dari dalam kamar mandi. Apakah emang cewek seprivasi itu? Dalam perjalanan itu aku coba untuk mencairkan suasana dengan memancing obrolan dengan Aryan. Karena biasanya dia yang selalu banyak omong, tapi kali ini cuman diem aja. "Koe iki kenapa toh? Kok sampai pucat ngene? Padahal main sak durungnya melebu jeding yo sehat-sehat ae. Kamu ini kenapa? Kok sampai pucat begitu? Padahal tadi sebelum masuk kamar mandi sehat-sehat aja deh." Tapi Aryan cuman diem aja. Tumben, aku lihat juga wajahnya semakin pucat. Mungkin anak ini emang benar-benar sakit dan kedinginan. Meski begitu, aku terus ngajak Aryan untuk ngobrol, meski kadang hanya dibalas anggukan ataupun gelengan darinya. Aku yang semakin menaruh curiga kepada sahabatku itu hanya bisa mempercepat langkah agar kami segera tiba di warung. Dan untungnya pada malam itu hanya tersisa satu warung kopi yang masih buka. Setelah sampai warung, aku memesan 2 minum kepada bapak penjaga warung. "Pak, teh anget setunggal, kopi setunggal." "Pak, teh anget 1, kopi 1. Di unjuk meriki, nopo dibungkus mas? Diminum di sini atau dibungkus mas?" "Di unjuk meriki mawon pak." "Diminum di sini aja pak." Beliau mengiyakan, kemudian kami duduk di kursi di bawah pohon keres. Aku memperhatikan Aryan. Ia terlihat lebih pucat dan aku jadi semakin khawatir. Kemudian aku mencoba memegang keningnya. Panas banget. Sangat-sangat panas. Bahkan ketika aku memegang seseorang yang sakit demam, panasnya nggak sampai sepanas ini. Aku mengajaknya ngobrol, tapi ia tetap tak sedikit pun mengeluarkan sepatah kata. Hanya tetap mengangguk atau menggeleng. Hingga saat bapak tersebut mengantarkan minuman, aku berdiri dan hendak mengambil minuman tersebut. Wajah beliau sedikit terlihat curiga, namun masih mencoba terlihat tenang. Seakan beliau seperti sudah sering melihat kejadian semacam ini. "Masnya tadi pesen kopi dan teh?" "Nggih pak." "Damel sinten mawon? Buat siapa aja?" "Nggih, buat saya dan teman saya ini loh pak." "DE kademen." Beliau tersenyum kecil, kemudian mendekat kepadaku, memegang pundakku sambil berkata pelan dan tenang. "Mase, waundungi mriki niku piyambakan.
Masnya tuh dari tadi datang ke sini itu sendirian. Aku kaget seperti ada angin yang tiba-tiba menyapu tengkukku. Jenengan pripun toh, Pak? Wong jelas-jelas kulo. Bapak ini gimana sih, Pak? Udah jelas-jelas aku, sambil menoleh ke arah tempat duduk tadi, dan betapa terperananya aku ketika tempat duduk yang kulihat tadi kosong. Nggak ada siapapun di situ. Kakiku tiba-tiba jadi lemas dalam kemelut pikiran, dan segala hal yang kualami barusan gak sadar membuatku tak mempercayai indraku. Loh, Pak, Meng, Dek, kuno koncoku. Loh, Pak, tadi di situ temanku, kataku sambil terbata-bata. Bapak warung itu pun kemudian menuntunku, lalu dengan tenang untuk menyuruhku duduk dulu. Wes, iki diunjuk se teh udah diminum dulu nih tehnya. Dalam kondisi pikiran yang tidak karuan tersebut, aku minum teh yang masih menguap itu. Dan tanpa sadar, teh panas yang 1 gelas full itu habis dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bapak warung itu berkata, "Iku maing sing pean jarene iku anake Dalbo. Enggon dulinane ancen sindek jeding kuno. Senengane ancen gudoi wong. Apa maneh wonge iku izinan terus rodok ngelamun. Si untung pean dijak mrene. Gak dijak menjero, alas utawa digawa nang air terjun. Itu tadi kamu diajak ke sini sama anaknya Dalbo. Tempat bermainnya emang deket toilet situ. Sukanya usil ke manusia. Apalagi orang itu lagi sendirian dan agak melamun. Masih untung kamu diajak ke sini, nggak dibawa ke dalam hutan ataupun ke air terjun." "Terus pripun, Pak? Kulo wau ninggal rencang teng mriko." "Terus gimana, Pak? Tapi tadi saya ninggalin teman saya di sana." "Wes, mari kita terno balik nang bumper ae. Kancamu wes ndek kono, tapi hati-hati yo. Bekne koncomu ono sing halangan jogoen api-api." "Udah, habis ini aku antar balik ke bumper aja ya. Teman-teman kamu pasti udah di sana. Tapi tetap hati-hati ya. Barangkali ada teman kamu yang lagi berhalangan, kamu harus jagain dia baik-baik." Aku mengangguk tanda mengerti pesan yang beliau sampaikan. Butuh waktu sekitar 5 menit sampai aku benar-benar bisa menenangkan diri. Seperti yang sudah aku katakan, bahwa aku punya kelebihan yang datang dan pergi secara tiba-tiba. Dan setelah beberapa kejadian yang kualami, rasanya kelebihanku ini datang di saat yang gak tepat. Aku dan bapak itu kemudian berjalan masuk kembali ke area bumi perkemahan. Dan benar saja, saat sampai di tenda, Aryan dan Nia sedang duduk di depan pintu tenda, seakan mereka sedang menungguku. "Tekan di awamu, singgena moro-moro ilang. Dikon ngenteni dilok malah ninggal. Kamu dari mana aja? Jangan tiba-tiba ngilang dong. Disuruh nunggu sebentar malah ninggalin," ucap Aryan dengan nada kesal. Aku bingung gimana ceritain kejadian barusan. Ya dilema juga karena posisi kami sedang berada di area mereka. Aku noleh kepada bapak pemilik warung, dan sepertinya beliau sudah memiliki alibi untuk membantuku menjawab pertanyaan teman-temanku. "Ngapunten mas, kulo wau beto kayu bakar kata. Lah pas lewat depan toilet, tali sing damel nyancang niku pedot. Kulo kangelan beto piyambakan. Lah konco sampean niki ngawangi kulo beto kayu damel masak teh warung pinggir embong teng ngajeng." Konco pean lali arep pamitan, tapi pancen kayune kata, "Lah niki tasek tas mantun, terus kulo teraken balik. Matur nuwun nggih mas. Mohon maaf mas, saya tadi bawa kayu bakar banyak. Waktu lewat depan toilet tadi, tali yang digunakan buat mengikat kayu itu putus. Saya kesulitan membawanya sendirian. Kemudian teman kamu ini membantu membawakan kayu yang saya pakai buat masak di warung yang ada di pinggir jalan yang ada di depan. Teman kamu mau bilang tapi mungkin kelupaan karena saking banyaknya kayu. Nah ini baru selesai dan saya antar ke sini. Makasih banyak ya mas." Aku mengiyakan sekaligus membalas ucapan terima kasih beliau karena sudah diantarkan kembali. Aryan pun juga sepertinya gagal meluapkan emosinya karena ada penjelasan dari bapak pemilik warung.
Setelah itu beliau pamit pergi karena harus kembali menjaga warungnya. Aryan kepo dan kembali bertanya padaku, "Lah, temenan, wonge jupuk kayu bakar pas wajah bengi ngene iki." "Lah, beneran? Beliau ngambil kayu bakar waktu udah malam begini?" "Lah, wong jenenge kembingan yuk. Sopo sing ngerti to, Yan? Ya namanya juga kemalaman. Siapa yang tahu juga, Yan?" "Iya, Yuan. Iya juga." Aku kemudian teringat akan pesan bapak tersebut untuk lebih memperhatikan teman-teman cewek yang lagi berhalangan, yang kebetulan di kelompokku Nia sedang mengalaminya. "Nia, awakmu wes enakan?" "Nia, kondisimu udah enakan belum?" "Lumayan sek, cuman mungkin aku izin ndak iso melu kegiatan malam hari ki." "Udah lumayan sih, cuman mungkin aku izin gak ikut kegiatan malam habis ini." "Walah, ya wis, ndak opo. Gak istirahat di tenda medis aja ta?" "Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu gak istirahat di tenda medis aja?" "Emoh, nggak enak. Sungkan karo senior. Ndek gene ae. Aku nggak opo kok." "Nggak mau. Sungkan lah sama senior. Di sini aja, aku nggak apa-apa kok." "Ya wes, nek butuh opo-opo ngomong ae yo." "Ya udah, kalau butuh apa-apa nanti bilang aja ya." Ia mengangguk. Setelah itu senior kami datang dan membagikan makanan bungkus yang sudah dimasak bersama-sama. Setelah selesai makan, dia menyuruh kami untuk mempersiapkan buku dan beberapa alat kelengkapan untuk mengikuti kegiatan malam bersami yang akan dilaksanakan. Setelah semua sudah dipersiapkan, aku bilang ke senior bahwa Nia tidak bisa mengikuti acara karena kondisi kesehatannya yang sempat drop. Ditambah lagi karena Nia sedang dalam kondisi berhalangan. Untungnya senior kami memaklumi dan memperbolehkan Nia untuk beristirahat. Ia juga menyarankan agar Nia pindah ke tenda medis agar mendapat perawatan, namun lagi-lagi Nia menolaknya. Ia minta untuk istirahat di tenda saja. Karena kami juga sama-sama gak bisa memaksanya, ya udah kami biarin aja. Kami kemudian meninggalkan Nia sendirian di tenda. Sebenarnya lokasi kegiatan kami juga nggak begitu jauh dari tenda, tapi ya tetap aja agak was-wasan juga. Karena dia kelihatan juga agak pucat. Ditambah lagi dengan kejadian yang aku alamin saat di toilet tadi. Tapi aku juga gak bisa berbuat banyak karena aku juga ditunjuk menjadi ketua kelompok. Ditambah Nia juga merasa lebih baik jika istirahat di tendanya sendiri. Kami menjalani serangkaian aktivitas seperti tali temali dan memainkan beberapa games yang menguji kekompakan. Dari kegiatan awal sampai bermain games berjalan dengan lancar-lancar aja. Sampai pada menyalakan api unggun, kami semua disuruh duduk melingkar sambil bergandengan tangan. Sebelum api dinyalakan, beberapa pembina mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena aku sudah mulai mengantuk dan kedinginan, aku lupa dan gak fokus mendengar ucapan apa yang disampaikan oleh pembina tersebut. Lalu di tengah antara merem dan melek itulah api dinyalakan. Nyalanya yang sangat terang membuat mataku langsung melek karena panasnya api. Aku pun ikut bertepuk tangan dan dilanjutkan dengan berdirinya semua peserta. Saat semua sudah berdiri, kami berjalan mengelilingi api unggun sembari menyanyikan lagu api unggun dengan ceria. Setelah lagu selesai dinyanyikan dan kami hendak duduk kembali, tiba-tiba nyala api semakin membesar dengan sendirinya. Normalnya api unggun hanya akan bertambah besar apabila disiram bahan bakar, diterpa angin yang cukup kencang, atau ditambah dengan kayu bakar lagi. Namun ini enggak gitu. Tidak seorang pun menyentuh atau mendekati api unggun itu. Sampai di mana kami semua dibuat terpesona atau semacam terfokus pada api yang semakin membesar tersebut. Sampai pada keheningan itu, salah seorang murid berteriak, "Pocong!" Sambil beberapa murid menunjuk ke atas api unggun. Aku yang tersadar kemudian ikut menoleh ke arah yang ditunjuk oleh siswa tersebut. Dan benar saja, ada buntalan kain yang menyerupai orang yang sudah menjadi jenazah sedang diam berdiri melayang di atas api unggun tersebut. Aku terdiam, lidahku keluh, kakiku pun tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Sementara itu siswa yang lain berteriak dan lari berhamburan.
suasana menjadi kacau. Entah mereka melihat atau memang terkejut mendengar teriakan pocong di situasi yang sudah hampir masuk tengah malam. Aku melihat sosok itu masih melayang di atas sana. Kain yang tadinya putih itu perlahan-lahan menjadi hitam gosong akibat terkena jilatan api unggun. Sosok yang tadinya tidak berbau itu pun juga ikut berbau gosong, bahkan lebih menyengat daripada kita memasak daging yang gosong. Untungnya sosok itu hanya terdiam mengawang dan aku juga nggak ngeliat wajah sosok itu, karena ia cuma menunjukkan bagian belakang dari tubuhnya. Dalam ketegangan atau diam tak bisa berbuat apa-apa itu, Nanda menarik aku. Enggak, ayo melebu tendaku. Enggak, ayo masuk tendaku. Aku yang masih linglung hanya manut dan ikut tarikan Nanda. Sesampainya di tenda terlihat beberapa siswi yang sedang menangis dengan beberapa teman siswa dan senior yang coba menenangkan satu sama lain. Nanda yang melihatku diam berdiri cukup lama itu kemudian bertanya kepadaku. Tadi beneran ada sosok pocong? Aku cuma diam aja, nggak ngangguk, nggak juga gelengin kepala. Aku ngerasa kasihan melihat banyak siswi yang keadaannya belum kondusif. Nanda yang paham pun hanya mengangguk pelan tanda mengerti apa yang ia harus lakukan. Ya wes, ngombeo dise. Ya udah, kamu minum dulu aja. Aku diberi segelas air, beberapa tegukan memang membuatku menjadi lebih tenang. Sampai di mana aku ingat bahwa ada Nia yang sendirian di dalam tenda. Oh iyo, goblok. Nia ijenan dek tendo. Ya wes Nan, aku balik tendoku se. Aduh, bego. Nia sendirian di tenda. Ya udah Nan, aku balik tenda dulu. Sebelum Nanda menjawab, aku sudah lari meninggalkannya. Sesampainya di tenda, keadaan tak kalah menegangkan. Semuanya berkumpul menjadi satu di tempat Nia membaringkan badan. Aku juga melihat Aryan. Bisa-bisanya dia ninggalin aku sendirian di lapangan tadi. Sebelum aku mencercanya, aku lebih terkejut ketika melihat wajahnya Nia. Matanya memutih, mulutnya menganga sambil mengeluarkan tawa. Aku seneng arek iki. Aku suka anak ini, ucap sosok yang ada dalam diri Nia. Semua ketakutan, bahkan anggota kelompok yang laki-laki juga tidak tahu harus berbuat apa. Sementara para siswi kelompokku sebagian ada yang memegangi Nia, sebagian lagi menangis di tempatnya masing-masing. Senior kami juga berusaha membacakan doa sambil mengelus kening Nia, namun Nia hanya tertawa, bahkan sosok tersebut mengejek bahwa kami semua ini penakut. Aku coba untuk memberanikan diri. Ini adalah pengalaman pertamaku melihat orang sedang kesurupan. Aku berkata pada senior untuk meminta bantuan kepada pembina untuk memanggil bapak warung tadi, dan aku berkata kepada Aryan dan semua teman-temanku agar terus memanjatkan doa. Kemudian aku mencoba bertanya kepada sosok yang ada di dalam tubuh Nia. Mbah, jenengan sinten? Mbah, Anda siapa? Kowe gak usah ngerti aku sopo. Aku mek seneng karo arek iki. Kamu gak usah tahu siapa aku. Aku ini cuma suka sama anak ini. Jenengan medal engges, akan rencang kulo. Anda keluar ya Mbah, kasihan teman saya. Moh, arek iki kudu melo aku. Soale arek iki wes gawe rusuh omahku. Gak mau. Anak ini harus ikut aku. Soalnya anak ini sudah bikin kotor rumahku. Griyane jenengan sebelah pundi Mbah? Rumah Anda di mana memangnya Mbah? Sosok itu hanya tertawa. Kemudian Nia beranjak berdiri sambil matanya melihat ke arah sekeliling dengan tetap tertawa, namun seperti bukan suara Nia itu sendiri. Saat Nia akan berlari keluar tenda, aku, Aryan, dan dua teman cowok sigap untuk menahan Nia.
4 orang siswa laki-laki tak mampu menahan kekuatan dari seorang Nia yang kesurupan. Saat ia lepas dari kami, ia menabrak kakak senior yang sudah membawa bapak pemilik warung yang tadi. Kami memaksa Nia untuk kembali masuk ke dalam. Kemudian mencobanya untuk agar bisa berbaring kembali. Butuh sekitar 7 orang untuk membuat Nia kembali berbaring. Kemudian sosok yang ada di dalam diri Nia itu meraung-raung, menangis, kemudian kembali tertawa. Bapak itu pun kemudian berkata, "Metu dewe, tata pekso metu. Keluar sendiri atau mau aku paksa keluar?" Sosok yang tadinya cengengesan ini mendadak mulai agak berani ketika ditantang oleh beliau. "Katela pokoen, are iki wes wani ngerusuhi omahku. Mau apa kamu? Anak ini udah berani ngotorin rumahku." "Ngerusuhi lapo? Ngotorin apa?" "Takono areiku," tanya anak itu sambil nunjuk seorang siswi yang tadi masuk ke toilet bersama Nia. Ia yang tadinya mulai berhenti menangis, kini kembali histeris karena ia merasa tidak berbuat apa-apa. Bapak warung tersebut mendekatinya sembari bertanya, "Nduk, ini opo sak jane? Nak, sebenarnya itu ada apa?" "Mboten enten opo-opo lho, Pak. Kula mek ngiteraken Nia ganti pembalut teng toilet. Gak ada apa-apa, Pak. Tadi saya cuma nganter Nia aja ganti pembalut di toilet." "Pembalut sing diganti terus dikuak nang di? Pembalut yang udah diganti terus dibuang kemana?" "Diuncalaken Nia teng alas, Pak. Dilemparkan Nia ke hutan, Pak." Kakak pembina dan bapak tersebut hanya bisa geleng-geleng mendengar penuturannya. Kemudian bapak tersebut menyuruhku untuk mencari pembalut itu, karena barang itu yang menyebabkan Nia menjadi seperti ini. "Golek kono sampai ketemu yo. Nek gak ketemu ojo balik sih. Soalnya barang iku sing garai kancamu koyok ngene. Cari barang itu sampai ketemu ya, Nak. Kalau belum ketemu jangan balik dulu. Karena barang itulah yang bikin teman kamu jadi kayak gini." Aku kemudian mengajak Aryan buat nyari. Awalnya dia nolak, tapi karena ia juga ikut ke toilet dan aku juga takut buat berangkat sendiri, akhirnya dia mau. "Wes, ndungo sing akeh ae, bendang mari iki. Udah berdoa aja yang banyak supaya cepat selesai ini masalahnya." Kami berdua kembali keluar. Agar Aryan merasa aman, aku kasih senternya ke Aryan meskipun Aryan posisinya berjalan di belakang aku. Aku juga berpesan agar seminimal mungkin untuk tidak mengarahkan senter ke arah atas pepohonan. Sekedar cari aman kalau tiba-tiba saja ada hal yang membuat Aryan lari lalu aku ditinggalkan begitu saja. Aku ingat waktu itu jam udah nunjukin 1:30 malam. Kondisi udah benar-benar sepi dan cuman suara serangga malam yang menemani. Satu sisi juga banyak siswa yang sudah beristirahat dan juga tidak ingin keluar tenda setelah ada insiden penampakan pocong di atas api unggun tadi. Kami melintas area api unggun. Terlihat apinya sudah mulai mengecil, namun bau gosong itu masih tercium kuat. Menurutku mungkin sosok pocong itu masih ada di sekitar situ. Aku pun mempercepat langkah sembari kusuruh Aryan untuk tidak berhenti membaca doa. Beberapa kali aku hampir terpreset, entah karena jalannya licin atau memang aku yang sedang takut, hingga akhirnya kami sampai di toilet, tempat di mana aku juga diajak bermain oleh sosok yang menyerupai Aryan. Sempat beberapa kali aku mendengar suara deheman pria, namun dengan suara yang lebih berat. Mungkin karena Aryan ikut mendengar, ia sempat beberapa kali mengarahkan senter ke arah atas. "Yan, ojo diarahno menduwur kok. Adewe iki goleki pembalut sing dek nisor, arahno rene. Yan, jangan diarahkan ke atas loh. Kita ini lagi cari pembalut yang ada di bawah. Arahinnya ke sini lah." Namun entah karena melihat apa, ia tiba-tiba memberikan senternya kepadaku dengan kedua tangannya yang masih gemetar langsung menggenggam pundakku. Aku menoleh ke arahnya, takut kalau tiba-tiba makhluk yang mirip Aryan itu kembali mengajakku bermain. Namun setelah kulihat adalah wajahnya Aryan menghadap ke bawah,
dengan tangan yang masih bergetar hebat sambil terdengar berbisik, "Bismillah, astagfirullah." Legalah aku. Aku dan Aryan terus mencari-cari sambil sesekali beler karena dingin. Dan karena mungkin saking lebatnya semak-semak, jadi kadang kulitku sedikit gatal yang ketika kulihat menggunakan senter ternyata sudah terluka. Mungkin terkena duri dari semak-semak itu. Sekitar 15 menitan mencari, aku menemukan sebuah benda berlendir yang sudah tampak kumal terkena tanah. Ketika benda itu kuangkat, bau amis pun langsung menyeruak. Kutanya Aryan, apakah ini pembalut? Ia mengiyakan, karena jujur aku belum pernah melihat pembalut. Setelah Aryan memastikannya, maka aku segera memasukkan benda itu ke dalam kresek. Setelah itu, kami langsung kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, aku lihat kakak pembina dan teman-teman lainnya seperti sudah kecapean memegangi tubuh Nia. Di sampingnya, bapak warung tersebut masih mencoba berkomunikasi sambil membacakan doa. Setelah beliau melihat kedatanganku dan Aryan, beliau langsung meraih kresek yang Aryan bawa. Barang iki kudune diberseni dhisik sedurunge dibuat, tapi yo gak angger dibuat pisan. Barang ini harusnya dibersihin dulu sebelum dibuang. Tapi ya gak boleh dibuang sembarangan pula lah. Aryan aku suruh ikut membantu memegang ini ya, sementara aku menemani bapak warung untuk membersihkan barang ini. Pembalut itu pun dikeluarkan dari kresek. Beliau berkata, "Walah yo, wong sek rusung ngene yo di gua ngawur pisan. Mesti ae ngundang demit. Emang dasar barang kotor kayak gini kok dibuang sembarangan. Pantes aja ngundang demit." Lah kok ngonten, Pak? Kok bisa, Pak? Demit iku paling seneng karo getih le. Apa maneh getihe wong wedok sing lagi halangan. Ngene iki dadi pelajaran. Nek barang macem ngene iki gak oleh diguak sembarangan. Apa maneh dek nggon sing awakmu durung tau mrunu. Demit atau setan itu paling suka dengan darah, apalagi darahnya orang perempuan yang sedang berhalangan. Ini akan jadi pelajaran ya, kalau barang seperti ini nggak boleh dibuang sembarangan. Apalagi di tempat yang belum pernah kamu kunjungin. Beliau kemudian membilas dan mencuci pembalut itu hingga cukup bersih. Setelah itu, beliau seperti mengucapkan doa dan kemudian memasukkan pembalut itu kembali ke dalam kresek. Aku disuruh cari kresek lagi untuk melapisi kresek pertama. Kemudian aku membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, beliau kembali masuk ke tenda dan kembali berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam diri Nia. "Barenge wes dijupu, ndang metu. Barangnya udah diambil. Sekarang kamu keluar." "Emoh, aku pengen ngejak arek iki." "Nggak mau. Aku mau ajak anak ini." "Nantang koen. Nantang kamu ya." Kemudian bapak tersebut memijat jempol kaki kanan Nia sambil membaca doa khusus yang kemudian membuat Nia menjerit keras. Saking kerasnya sampai-sampai aku gak sadar bahwa sudah ada beberapa murid yang menyaksikan dari luar tenda. Untungnya para senior dan pembina menghadang mereka sehingga gak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Setelah itu Nia terdiam lemas, sepertinya sosok yang ada di dalam dirinya sudah keluar. Ia kemudian perlahan-lahan membuka mata dan melihat sekeliling. Nia juga kaget melihat banyak orang dan banyak temannya yang nangis. "Nduk, awakmu maeng mari lapo?" "Nak, kamu tadi kenapa?" "Mboten ngertos, Pak. Sailinge kula mari mi obat kok moro-moro tambah ngeluh. Mariku peteng. Terus koyo ngipi ono wong wadon tua muring-muring. Aku keweden terus aku melayu. Aku diuber terus kecekel. Dilebokno panggon. Tapi panggone koyo ndak asing. Pokoke wongo ngancingi aku ndek kuno. Terus mariku moro-moro peteng dedet maneh. Terus tangi-tangi kok kudu rame ngene." "Nggak tahu, Pak. Seingat aku tadi aku habis minum obat. Kok tiba-tiba malah tambah pusing. Setelah itu gelap, terus di mimpi itu seperti ada perempuan tua yang marah-marah. Aku takut, terus aku lari. Aku dikejar, lalu ketangkep. Kemudian aku dimasukkan ke sebuah ruang
tapi ruang itu kayak nggak asing. Pokoknya aku dikunci di dalam ruangan itu, terus gelap gulita lagi. Terus pas bangun kok rame gini. Menem ben sing hati-hatian du. Iki maeng awakmu iku kenek musibah. Nek misal mari ganti pembalut iku ojo diguak sembarangan. Garai mulu. Lain kali hati-hati ya nak. Ini tadi kamu habis kena musibah. Kalau misal selesai mengganti pembalut, itu jangan dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan bala. Nia nangis menyesali perbuatannya. Nia nggak ngira kalau akan ada kejadian kayak gini. Wes, ndak opo. Gaya pelajaran, ojo dibaleni yondu. Sudah, nggak apa-apa. Dibuat pelajaran ya, jangan diulangi ya nak. Setelah itu beliau berpesan pada kami untuk tetap berhati-hati dan lebih menjaga sikap. Kami semua mengangguk, kemudian para senior pun pergi ke masing-masing tenda untuk memberitahu pesan yang beliau sampaikan. Setelah itu beliau izin untuk pamit, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Setelah situasi sudah lumayan lenggang, aku mencoba untuk tidur. Jujur, meski perasaan masih gak karuan, namun berbagai kejadian barusan juga membuat aku lumayan capek. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Masih ada waktu 1 jam untuk tidur kemudian mengikuti acara selanjutnya. Sebenarnya acara jelajah malam dilaksanakan setelah acara api unggun. Tapi karena ada peristiwa tadi, jadinya diganti ke waktu menjelang subuh. Setelah hanya tidur selama 1 jam untuk kami, raungan mikrofon sudah meraung-raung. Tanda acara jelajah pagi akan segera dimulai. Aku menyuruh 2 orang siswi untuk menemani Nia. Paling tidak, jika terjadi apa-apa, mereka tidak terlalu takut, sehingga kelompok aku akhirnya hanya menyisakan 5 orang. Benarnya masih ada perasaan was-was, mengingat penampakan pocong yang terjadi beberapa jam yang lalu. Namun karena hari itu sudah mau subuh, jadi aku pikir gak akan ada lah hal-hal semacam tadi. Kemudian kami disuruh berbaris antri satu persatu kelompok. Senior menjelaskan bahwa jelajah pagi ini akan melewati beberapa rute kawasan wisata air terjun, di mana finishnya nanti berada tepat di tanah lapang yang dekat dengan air terjun. Kemudian kakak pembina menjelaskan bahwa di beberapa titik menuju air terjun juga terdapat 2 pos yang nantinya digunakan sebagai checkpoint peserta jelajah. Setelah semua dirasa paham, maka satu persatu kelompok berangkat menembus dinginnya area hutan. Kebetulan kelompokku jalan paling akhir, jadi setelah 5 menit kelompok depanku berjalan, kini giliran kelompok aku yang nyusul mereka. Sebelum berangkat kami berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dan aku kembali berpesan apabila ada kejadian aneh-aneh jangan sampai lari terpisah. Sehingga kemudian kami membagi tugas. Aryan aku suruh menjadi leader dan aku akan berada di bagian belakang sebagai sweeper. Dengan tersisa hanya 5 orang anggota ditambah lagi pencahayaan yang mengandalkan 1 senter saja, membuat kami harus berjalan dengan hati-hati. Suasana sunyi dan suhu dingin dataran tinggi membuat kami sedikit menggigil. Sempat kami juga beberapa kali terpeleset akibat jalan yang cukup licin. Bukannya sakit, kepleset justru membuat kami saling mentertawakan. Untungnya kami tidak mendapat gangguan sampai tiba di pos 1. Sesampainya di pos 1, kami diberi beberapa pertanyaan oleh 2 orang senior, di mana bila menjawab benar, kami akan mendapatkan beberapa kacang rebus untuk bekal menuju pos 2. Aryan yang memang sejatinya cukup cerdas pun menjawab dengan mudah. Karena berhasil, kami mendapatkan kacang rebus yang cukup banyak, mengingat satu plastiknya memang disediakan untuk satu anggota kelompok yang beranggotakan 8 orang, sementara kami hanya berjumlah 5 orang. Lumayan cukup banyak untuk mengganjal perut dan menghangatkan tubuh. Kemudian kami lanjut berangkat, dan di sela-sela perjalanan menuju pos 2 sambil menikmati kacang rebus, tiba-tiba Aryan berkata bahwa dia mencium bau singkong bakar. Ambu kaspe dibakar, mari kita tukuk iki. Ambu kaspe dibakar, mari kita tutuk iki. Wah, bau singkong bakar. Sampai nih habis ini, teriaknya semangat dari depan. Tapi ada yang sedikit janggal, karena seingat aku baru saja kami meninggalkan pos 1. Masa iya jalan sebentar sudah mau sampai di pos 2? Mana dia mencium bau singkong bakar pula. Sementara seorang teman di depanku bertanya kepadaku, Koen
Buta emangnya. Kamu cium baunya enggak? Enggak ih. Ojo. Enggak. Jangan-jangan. Kami saling tatap. Aku lihat wajah temanku itu agak sedikit tegang. Sepertinya ia ketakutan. Aku kemudian menghampirinya, kemudian kubisikan untuk tetap tenang, sambil kuarahkan telunjuk ke arah mulutku untuk tidak rame-rame. Lalu aku jalan di sampingnya agar dia sedikit merasa tenang. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah jalur persimpangan, di mana ada sebuah tanda yang diikatkan kepada beberapa daun sebagai pertanda bahwa untuk ke air terjun kami harus berjalan ke jalur sebelah kanan. Sementara Aryan bersikukuh bahwa aroma singkong bakar itu mengarah ke jalur sebelah kiri. Aku dan Aryan sempat bersitegang dengan pendapat kami masing-masing. Ia yakin dengan indera penciumannya mengarah ke jalur kiri, sementara aku pun menjelaskan bahwa hanya jalur yang ditandai saja yang digunakan sebagai jalur penjelajahan. Saat dalam keriuhan itulah kami mendapat sambutan dari penghuni jalur persimpangan itu. Hanya suara deheman yang lumayan kasar dengan nada yang payau, di mana kami semua mendengarnya dengan sangat jelas dan langsung dibuat diam seketika olehnya. Sementara ketika aku melihat di jalur sebelah kiri terdapat satu pohon pinus yang cukup besar, di mana di belakangnya ada sosok hitam tinggi yang tersenyum menyeringai ke arahku. Aku mengira bahwa sosok itulah yang dari tadi mempengaruhi Aryan. Saat aku lagi natap sosok itu, tiba-tiba Aryan akan meneruskan langkahnya ke arah kiri. Aku refleks langsung menariknya. Sementara ketiga temanku yang lain sudah lari duluan ke arah kanan. Tapi untungnya mereka gak lari terlalu jauh sehingga aku masih sempat untuk mengejarnya. Kami berlima ngos-ngosan, capek, dan beberapa di antara kami sempat berkata untuk balik aja. Tapi dengan kembali ke tenda berarti harus melewati persimpangan itu tadi lagi. Mereka berpikir bahwa mending ya lanjut aja, karena emang gak ada pilihan lain. Sementara Aryan setelah kejadian di persimpangan itu menjadi pendiam. Aku bilang sama dia bahwa gak apa-apa, yang penting rintangan di depan akan kita hadapin bersama-sama. Setelah 5 menit berjalan dari persimpangan tersebut, kami akhirnya sampai di pos 2. Di sini kami kembali diberi pertanyaan oleh 2 orang senior, dan seperti biasa Aryan lah yang menjawab pertanyaan itu. Hingga kami dihadiahi sebotol minuman teh panas untuk bekal menuju lapangan yang berada di samping air terjun. Dan para senior tersebut berkata bahwa ini adalah pos yang terakhir. Setelah kami saling minum teh hangat, kami berlima berangkat menuju ke air terjun. Sesampainya di sana, karena kami kelompok terakhir, maka kami langsung diarahkan untuk baris berbaris. Di depan kami terdapat segentong besar air yang berasal dari air terjun yang berada di belakangnya. Di sekeliling kami terdapat obor yang mengelilingi, sehingga mirip-mirip seperti akan mengadakan sebuah acara sakral yang segera dimulai. Kami lantas disuruh untuk menundukkan lutut dengan tangan mengepal di dada, seraya menundukkan kepala sambil menyanyikan lagu Pramuka Indonesia. 3 orang senior membawa gentong tersebut, satu diantaranya bertugas untuk mengguyur kepala para siswa persami. Saat aku sedikit mengintip, rupanya dalam guyuran air tersebut terdapat bunga-bunga yang aku lihat sekilas mirip dengan bunga 7 rupa. Sampai pada saat prosesi akan berakhir, aku lihat banyak senior yang berlarian. Mereka memegangi seorang siswa yang hendak menceburkan dirinya ke air terjun. Julno, aku pengen dolan karo kancoku. Lepasin aku pengen main sama temenku, ucap siswa itu dengan suara yang lantang. Dugaan aku ia kesurupan, dan gak tanggung-tanggung ada 6 orang senior yang diantaranya ada pembina yang menahan laju siswa itu. Sampai keadaan kami yang semula berbaris langsung kacau dengan saling berpencar karena ketakutan. Sampai mungkin di antara para senior itu ada yang berhasil menyadarkan siswa yang hendak loncat tersebut. Kemudian ia digotong untuk dibawa menjauh dari area air terjun. Saat mereka menggotong murid tersebut dan melewatiku, aku gak asing dengan wajah siswa tersebut. Udin? Aku sedikit kaget. Dan yang lebih mengagetkan, tiba-tiba di belakangku udah ada Miftah
Gita, dan juga Nanda. Mereka semua penasaran dan juga sama kagetnya dengan aku. Loh, enggak, iku Udin. Loh, Udin kene opo iku? Loh, enggak, itu Udin. Udin kenapa itu? Tanya mereka gantian. Aku dan Aryan pun cuman jawab, enggak tahu. Lalu kami mencoba untuk izin mengikuti Udin ke tempat ia dirawat, namun tidak diperbolehkan oleh senior dan menyuruh kami untuk kembali ke barisan masing-masing. Ketika sinar surya keluar menyinari bumi, maka berakhirlah acara jelajah pagi ini. Kami disuruh balik menuju tenda untuk sarapan dan persiapan untuk pulang kembali ke sekolah. Sepanjang jalan aku berkumpul lagi dengan Nanda, Gita, dan Miftah. Kami ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana situasi kelompok kami masing-masing. Gita dan Miftah cerita bahwa saat ke toilet waktu buang air kecil, mereka mendengar suara tertawa wanita yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Lah, mosok ate melayu, wong wes kadung posisi enak kok. Lah masa mau lari? Aku tuh udah terlanjur dapat posisi enak loh, ucap Gita sambil tertawa. Sementara Miftah sendiri mengurungkan niatnya buat buang air kecil di toilet dan lebih memilih untuk melakukannya di belakang tendanya sendiri. Lah timbang aku kene koyo Nia, mending golek aman, penting nunggu sewu disi. Daripada kena seperti teman kamu sih Nia, ya mending cari aman. Yang penting permisi dulu. Sementara Nana mengungkap bahwa semenjak ada kejadian di api unggun, dia gak keluar dari tenda sama sekali karena takut. Setelah mereka bertiga memberikan ceritanya masing-masing, kini giliranku dan Aryan yang bercerita. Aryan menambahkan, yaitu pada saat aku pergi ke warung, ia merasa ketika sedang di dalam toilet bahwa dia mendengar di luar toilet begitu ramai seperti pasar. Dan di dalam ketakutannya itu, Aryan sebenarnya manggil aku, tapi dia bilang aku sama sekali gak jawab. Setelah selesai dengan urusannya, dia buka pintu toilet dan betapa kagetnya ketika suasana ternyata tuh sangat sepi dan aku udah gak ada lagi depan toilet. Sontak Aryan pun menggedor pintu yang ada Nia di dalamnya. Nia dan temannya pun keluar dari dalam toilet dengan kondisi yang bingung juga, karena melihat aku gak ada dan Aryan yang kondisinya ketakutan. Akhirnya Aryan mengajak Nia kembali ke tenda yang kemudian satu persatu kejadian beruntun terjadi setelahnya. Tak terasa ketika kami bercerita, kami sudah sampai di tempat tenda. Aku mengajak tendaku terlebih dahulu, melihat kondisi Nia dan untungnya dia sudah agak sembuh. Sebenarnya agak kasihan juga sih sama Nia, karena dia udah jauh-jauh datang ke sini buat ikut kegiatan bersami, tapi malah mengalami kejadian di luar nalar. Ya, tapi syukurlah dia berhasil melewati itu dan mengambil pelajaran yang amat sangat berharga baginya. Kemudian kami pergi ke tenda Madis. Ketika masuk, kami melihat Udin yang mulai sadar. Kami semua menunggu ia bercerita sendiri dan ketika kesadarannya sudah pulih sepenuhnya, Udin menangis. Aku kapok. Wes, ayo mulai. Aku kapok, udahlah, ayo pulang. Kami semua yang berada di dalam tenda hanya bisa saling pandang, karena nggak ngerti apa sih maksud perkataan Udin ini. Ketika salah satu senior bertanya kepadanya, kamu kapok kenapa? Udin kemudian menceritakan apa yang membuatnya kesurupan pada tadi subuh. Maeng bengi mari acara api unggun iku. Kan aku balik tendo, arep turu tapi kademen. Pas aku wes mapan arep turu, aku dibuka ambek Mas Emo. Lah aku ditawangi ngombe ben anget. Aku dijak rodo adoh tekan tendo. Terus Mas Emo ngetokno botol tekan jero jakete, ancen nek didelek tekan jobo iku koyo teh anget. Tapi pas aku ngombe, iku ternyata iku alkohol. Goblokku, ancen malah akhirnya ngombene akeh. Soalnya aku yuk kademen. Terus gara-gara kakean ngombe akhirnya antara sadar gak sadar aku balik ngentendo karo Mas Emo. Mas Emo langsung turu, sementara pas aku ate merem, aku delok sosok arek cilik ulune ireng, motone ombo mesem nang aku. DE iku ngetutno aku terus sampai pas jelajah wes tak kongon ngalih nganti tak pisuhi yo gak gelem ngalih. Mali aku diwasto are-are dikira are gendeng. Puncake pas tutuk lapangan dek air terjun, pas siraman banyu iku aku moro-moro blank.
Terus tangi-tangin dek kene. Jadi tadi malam setelah acara api unggun aku balik ke tenda. Pas mau tidur aku kedinginan. Waktu udah di posisi mau tidur itu aku dibangunin sama Mas Emo. Aku ditawarin minum biar tubuhku tuh hangat. Aku diajak agak menjauh dari tenda. Terus Mas Emo ngeluarin botol dari dalam jaketnya. Emang kalau dilihat dari luar itu kayak teh hangat, tapi pas aku minum ternyata itu alkohol. Begonya aku malah minumnya kebanyakan. Soalnya aku kedinginan. Terus setelah minum banyak, jadi kesadaranku tuh antara sadar dan gak sadar. Kemudian aku balik ke tenda dengan Mas Emo. Mas Emo langsung tidur. Sementara waktu aku mau merem, aku lihat sosok anak kecil berbulu hitam, bermata lebar tersenyum ke arah aku. Dia ini ngikutin aku terus sampai acara jelajah. Udah aku suruh pergi sampai aku maki-maki, dia juga gak mau pergi. Aku malah diliatin sama teman-teman yang anggap aku udah gila. Nah, puncaknya adalah ketika sampai di lapangan dekat air terjun. Waktu acara mandi itu tiba-tiba aku ngeblank. Terus bangun-bangun udah di sini. Kami semua terdiam, terutama Miftah dan Gita yang sepertinya shock. Nggak nyangka temennya, sahabatnya, Udin ternyata minum minuman keras. Entah karena emosi atau apa, mereka berdua pun langsung keluar tenda. Nanda, aku suruh untuk ngikutin mereka berdua dan bila memungkinkan, aku suruh untuk coba menenangkan. Tinggal aku dan Aryan yang sama-sama nggak bisa ngomong apa-apa. Kami disuruh membongkar tenda karena acara persami sudah selesai. Sembari menunggu jemputan, kulihat Udin dan Mas Emo digandeng ikut masuk mobil bersama kakak pembina. Karena mereka dinilai telah melakukan kegiatan yang dilarang oleh sekolah dan acara persami itu sendiri. Beberapa hari kemudian ketika kami sudah kembali melaksanakan pembelajaran, aku baru tahu dari kita bahwa Udin, orang tuanya dipanggil ke sekolah dan ia diskorsing selama 1 bulan karena perbuatannya. Pantas saja setelah giat persami, dia itu nggak masuk sekolah seperti biasanya. Sementara untuk Mas Emo, ia mendapat surat peringatan kedua. Dan yang terakhir karena apabila Mas Emo melanggar aturan sekolah lagi, dia bakal dikeluarin dari sekolah. Semenjak saat itu, pertemanan kami sudah tidak sama lagi. Keempat temanku sepertinya sudah hilang respek ke Udin karena mereka secara tidak langsung menjauhi Udin. Sementara aku tetap sebangku bersamanya meski kami juga sudah tidak banyak bicara lagi seperti dulu. Sampai pada kenaikan kelas di mana Udin naik kelas ke 8D dan aku di 8B. Dan di 8B itulah aku kemudian sebangku bersama Aryan. Sampai nanti kelas 3 dan lulus dari sekolah. Dan itulah pengalamanku waktu persami yang hingga kini masih terngiang-ngiang di benakku. Memang banyak kejadian di luar nalar yang ku alami dan juga teman-teman. Namun dari situ aku mendapat banyak sekali pelajaran untuk lebih beretika ketika kita mengunjungi tempat yang belum pernah kita kunjungin. Karena sejatinya kita hidup berdampingan dengan mereka. Ya, itulah cerita akhir dari real story, true story, kisah nyata dari Petaka Malam Persami yang ditulis oleh Niza Ramadan 08 dan dipost di aplikasi Kliwon ya. Gimana menurut kalian semua? Apakah cerita ini cukup menyeramkan atau sangat menyeramkan? Mungkin banyak juga ya dari kalian yang pernah mengalami persami juga. Waktu itu kalian persaminya di mana, dan ada juga nggak kalian mengalami juga nggak cerita horor yang sama kayak Niza Ramadan? Kalau ada, kalian bisa tulis di komentar, atau kalau kalian pengen cerita horor kalian atau pengalaman horor kalian dibacain juga di podcast horor aku ini, kalian bisa kirim ceritanya lewat DM Instagram aku aja. Nanti akan aku baca dan aku cek juga. Oke? Sekian konten podcast horor aku untuk malam Jumat pertama ini. Semoga kalian puas dengan ceritanya. Jangan lupa kalau ada kritik, saran, dan masukan tinggal tulis di komentar. Kalau mau curhat tinggal kirim di DM. Dan see you di next Friday. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya dengan cerita yang lebih menyeramkan, menegangkan, menakutkan.